Selamat sore, rekan-rekan semua. Suatu kesempatan yang sangat berharga buat kita pada kesempatan sore hari ini. Saya dari Puskopdi Jakarta, selaku Sekretaris Pengawas, ingin mengajak teman-teman koperasi semua untuk kita bisa mendapatkan masukan insight yang berguna, tentunya dari bintang yang kita ajak akan minta pendapatnya pada kesempatan pada sore hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Bapak Dr. Warasabon Dominikus MSc. Beliau adalah saat ini sebagai ketua dari Inkopdit dan sekaligus juga Second Vice President dari ACCU. Mungkin kita akan langsung mendengar pandangan dari Pak Domi. Saya izin memanggil Pak Domi. Silakan. Terkait beberapa hal yang mungkin ini akan menjadi masukan yang sangat berguna dalam kita berkoperasi, Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk pertanyaan pertama, Pak Domi. Oke, silakan. Koperasi menyumbangkan nilai sosial dan juga nilai ekonomi di dalam kegiatannya, Pak Domi, dengan menjadikan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama dari koperasi, serta SAU ataupun laba itu menjadi pendukung layanan dalam koperasi itu sendiri. Nah, sekarang kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak terkait dengan bagaimana mempertahankan idealisme koperasi. Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Karena di tengah berkembangnya Kopdit, berkembangnya Puskopdit, Inkopdit, kita diperhadapkan pada satu hal yang besar, yaitu terkait dengan pergeseran misi, mission drift. Mengapa pergeseran misi? Karena kita Kopdit ini lahir mengemban dua misi, misi sosial dan misi ekonomi. Misi sosial itu terkait dengan pemberdayaan, misi ekonomi terkait dengan bisnis simpan pinjam. Hadirnya Kopdit ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan kesejahteraan anggota. Ya. Kesejahteraan anggota itu tidak hanya dari aspek ekonomi, tapi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan secara keseluruhan. Sementara dalam perjalanan kita lihat kecenderungan belakang ini kita lebih cenderung pada misi ekonomi. Kita lebih fokus pada mengejar yang namanya profit. Artinya apa? Di samping karena profit itu berarti di belakangnya ada terkait dengan jumlah simpanan, kita diskusi itu, jumlah pinjaman yang diberikan, berapa pendapatan, berapa biaya, berapa SAU. Kita fokus lebih pada itu. Sambil kita mulai meninggalkan yang namanya nilai-nilai. Nilai-nilai itu misi sosial, yaitu aspek pemberdayaan. Ruang pemberdayaan ini kadang menjadi kecil dibandingkan dengan pemikiran kita pada soal ekonomi bisnis simpan pinjam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Gap ini bisa terjadi karena satu faktor utama adalah terkait dengan pendidikan. Pendidikan kita selama ini lebih besar pada urusan teknik bisnis simpan pinjam. Begitu banyak modul pendidikan kita itu fokus pada bagaimana bisnis simpan pinjam ini berjalan dengan baik kesehatan keuangan di dalam termasuk profit. Sementara minim kita sertakan penanaman nilai dalam proses pendidikan kita. Dalam berbagai modul pendidikan kita cenderung teknis bisnis, tetapi penanaman nilai-nilai kepada anggota itu agak minim. Disitulah membuat jadinya gap. Ketika bergantinya generasi, maka internalisasi nilai yang diperoleh itu juga semakin kurang. Karena yang didapat itu semakin kurang dibandingkan dengan pola pendidikan kita di awal-awal lahirnya Kopdit. Ya. Karena fokus kita dulu pendidikan itu lebih pada untuk tidak hanya sekedar untuk anggota paham, tetapi bagaimana membangun mindset, membangun tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah salah satu nilai. Sehingga ketika makin ke sini, orientasi kita lebih pada profit,
Sementara penanaman nilai melalui pendidikan semakin kurang, maka tanggung jawab anggota terhadap katakan bisnis simpan pinjam itu juga akan semakin kecil. Orang merasa bahwa ya ini hanya simpan pinjam saja. Tanggung jawab sebagai pemilik itu semakin kecil. Maka bisa timbul NPL yang semakin tinggi. Itu karena tanggung jawab anggota itu semakin rendah. Dia tidak lagi memahami benar tentang Kopdit ini adalah miliknya. Dia hanya melihat diri sebagai pengguna jasa. Karena kurang pemahaman akibat karena kurang informasi penanaman nilai jati diri dalam proses pendidikan. Itu yang saya lihat. Sehingga tadi saya katakan pendidikan itu berkontribusi. Ketika pendidikan ini full konsisten, maka nilai-nilai itu akan tertanam bagus di anggota. Salah satu nilai itu adalah rasa memiliki, kemudian self responsibility, tanggung jawab pada dirinya, juga tanggung jawab pada lembaga. Sehingga ketika dia melakukan pinjaman pada Kopdit, dia punya tanggung jawab bahwa ini bukan uang saya sendiri, ini uang anggota yang lain juga. Nah, kalau itu tidak dipahami dan dihayati dilakukan, maka bisa saja dibilang inilah uang siapa punya, ini uang saya, tanpa tanggung jawab bahwa ini juga uang orang lain, anggota lain. NPL semakin tinggi itu saya lihat sumbernya bukan dari ini, karakter anggota, soal tanggung jawab. Tanggung jawab kan kalau ada pemahaman yang baik tentang dirinya sebagai pemilik, lalu tanggung jawab pada orang lain juga. Solidarity, nilai kebersamaan, saling tolong-menolong. Bahwa dia sebagai peminjam sudah dibantu oleh anggota lain dari simpanan mereka, dia gunakan ketika dia pinjam, dia punya tanggung jawab untuk kembalikan agar orang lain bisa pakai. Kalau itu dia mempunyai tanggung jawab yang kuat, besar, maka dia tidak mungkin lalai. Karena dia menyadari betul bahwa saya harus kembalikan langsung tepat waktu, tepat jumlah, sehingga anggota lain siap pakai. Itulah dia membantu mereka, karena mereka sudah bantu dia. Engkau susah, saya bantu. Saya susah, engkau bantu. Nah, itu yang kadang hilang. Akibat dari pendidikan kita yang kita mutilasi, kurang menanamkan nilai. Nilai ini ada banyak, ada 10. Tanggung jawab diri, tanggung jawab bersama, self responsibility, kejujuran, demokrasi, kesetaraan, keadilan, semua ada di situ. Kepercayaan dan peduli pada sesama. Itu nilai yang kita punya. Tapi kita refleksikan dalam pendidikan kita kepada anggota, bagaimana nilai-nilai ini kita tanamkan, pahamkan kepada anggota, sehingga nilai ini menjadi miliknya, kemudian dia bisa implementasikan ketika dia beraktivitas di dalam Kopditnya, dalam hal simpan, pinjam. Kira-kira itu. Wah, luar biasa ya, teman-teman koperasi kita dapat sesuatu yang betul-betul mencerahkan kita semua. Jadi kalau mungkin saya boleh garis bawahi, Pak Umi, jadi sebetulnya di situ peran pendidikan ya Pak, yang menjadi krusial di sini, menjadi sangat penting dalam kita berkoperasi dalam hal menanamkan nilai-nilai tadi ya Pak Umi ya. Jadi disitulah yang menjadi tantangan saat ini, agar nilai-nilai itu tetap bisa dipertahankan, tidak bergeser ya, melenceng daripada nilai-nilai awal yang sudah ditanamkan. Wah, terima kasih banyak Pak Umi. Karena begini, pendidikan itu adalah jantungnya koperasi. Jadi bisa dibayangkan, kalau jantungnya tidak sehat, dampak per tubuh kita tidak sehat. Jantungnya tidak sehat, institusi tidak sehat. Ya. Makanya institusinya akan kuat kalau pendidikan dijalankan. Kan pendidikan itu akan berdampak pada banyak penanaman nilai, kemudian penguatan kapasitas, baik pengurus, pengawas, manajemen, anggota. Ketika pendidikan itu tidak diberikan secara baik kepada pengurus, pengawas, manajemen, katakan di tingkat internal,
itu akan berdampak pada kompetensinya bisa rendah, skill untuk pengelolaan bisa rendah, pemahamannya juga terbatas, keterampilan pengelolaan juga bisa rendah, apalagi nilai, sikap, attitude. Karena keberhasilan dalam pengelolaan Kopdit itu tidak semata-mata ditentukan pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih ditentukan kembali kepada attitude, sikap. Di sikap itulah nilai. Nilai, gambaran nilai ada di situ. Baik. Ya. Jadi itulah tadi yang Pak Doni sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab ya Pak. Benar. Tanggung jawab itulah yang menjadi Persis. dasar kita dalam menjadi, terutama menjadi anggota tentunya, agar tadi yang namanya NPL itu tidak menjadi semakin tinggi ya Pak. Benar. Ya, jadi itu kita bisa kurangi dalam arti koperasi kita menjadi lebih sehat tentunya ya Pak Doni. Ya. Karena di sesungguhnya NPL itu gambaran dari kesadaran anggota sebagai satu komunitas bersama dalam satu Kopdit. Kemudian rasa tanggung jawab, responsibility, sense of responsibility dari anggota itu kalau rendah itu bahaya. Mungkin sense of belonging, rasa Kalau memiliki, memiliki ya. bisa, tetapi kemudian self of responsibility-nya rendah. Self responsibility itu kan kesadaran. Baik. Kesadaran ini bisa dibangun melalui pendidikan. Ya itu inti kembali ke situ. Kembalinya ujungnya Pendidikan. Pendidikan. Kan dari pendidikan itu akan banyak hal ke situ gitu loh. Keterampilan bisa dapat, Ya. pengetahuan bisa dapat, attitude ditanamkan di dalam. Wow. Jadi benar-benar sekali bahwa kita dimulai dari pendidikan, Ya, berkembang dengan pendidikan, diawasi dikontrol oleh pendidikan dan bergantung pada pendidikan yang luar biasa. Jadi pertama itu pendidikan, yang kedua juga pendidikan, yang ketiga juga pendidikan, yang keempat pendidikan. Seterusnya kita bisa eksis tanpa pendidikan. Tidak ada pendidikan, tidak ada bisnis. Tidak ada Tidak. pendidikan, tidak ada bisnis ya. Ingat teman-teman. Tidak ada pendidikan, tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan ya. Luar biasa. Kuncinya. Terima kasih Pak Domi. Ini masukan yang sangat penting buat kita tentunya. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang luar biasa ini. Kita bisa mendengar langsung dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, Bapak pertanyaannya apa semuanya? Sudah selesai. Masuk kelompok sudah mungkin ada memiliki kesempatan di lain waktu topik. kita bisa Oke, saling kita lanjutkan. bincang-bincang kita. Nah. Terima kasih banyak Pak Domi. Terima kasih. Setiap kelompok mendapatkan tugas membuat